Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Saudaraku sekalian, ada sebuah perumpamaan, yaitu ada seorang gadis atau seorang wanita yang mendapat surat, dan itu datangnya dari kekasihnya, dan isi surat itu sebenarnya sangat baik sekali, yaitu seorang lelaki kekasihnya tadi mengutarakan isi hatinya di dalam surat tadi, bahwa dia ingin menemuinya dan tujuannya ingin melamarnya. Kira-kira seperti itu. Dan kemudian wanita tersebut ketika mendapatkan surat itu, ia sangat gembira sekali, sangat senang sekali, karena mendapat surat dari kekasihnya. Kemudian surat itu dibaca berulang-ulang, dan yang agak menjadi persoalan itu, gadis itu tidak tahu isi surat itu, karena yang pertama, ya bukan bahasa Indonesia atau bahasa yang ada di Indonesia ini, tulisan yang ada di dalamnya, tapi tulisan itu bertuliskan Arab dan berbahasa Arab. Sehingga yang kedua, gadis itu hanya membacanya dan mungkin setiap hari mengulang-ulanginya, membaca surat cinta dari kekasihnya tadi. Tapi dia tidak tahu makna atau terjemah isi surat itu, sehingga dia tidak mengerti apa maksud dan tujuan kekasihnya menulis surat untuk dirinya. Padahal isinya adalah wujud rasa kasih sayangnya dan memberikan informasi, diantaranya dia ingin melamarnya dan menentukan
tanggal atau hari dia ingin melamarnya tersebut. Sebenarnya seperti itu, walaupun ini hanya sebuah perumpamaan saja. Jadi artinya, kalau itu nantinya yang melamarnya kekasihnya itu datang, sedang dia tidak siap, tidak tahu, dan dia mungkin pada hari yang ditentukan atau yang diinformasikan di dalam surat itu, harusnya dia atau gadis atau wanita itu menyambutnya dengan segala persiapan yang diperlukannya. Yang namanya ada lamaran kan biasanya ya sudah diketahui oleh keluarganya, tetangganya, untuk menyiapkan apa-apa yang diperlukannya, juga mungkin sudah masak-masak dan lain-lain. Tapi karena dia tidak ngerti, tidak paham isinya, dan hanya dibaca saja dengan penuh cinta karena senang dapat surat dari kekasihnya tadi, sehingga dia tidak siap, sehingga dia mungkin pada hari yang ditentukan rencana itu tadi, dia malah mungkin pergi kemana, bermain kemana, atau ada sibukan yang lain. Artinya acara itu ya tentunya tidak akan berjalan sesuai dengan yang diinginkan di dalam isi surat itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini hanya perumpamaan saja, walaupun mungkin ya tidak begitu pas, tapi mudah-mudahan bisa dimengerti. Dan ini maksudnya yang ingin saya sampaikan, ya seperti kita dengan Allah. Allah itu kan yang maha pengasih dan maha penyayang. Allah itu artinya mengasihi, menyayangi, atau bahasa lain mencintai kita, dan maha lagi. Allah itu sangat sayang. Ya buktinya kita tidak ingin diciptakan, tapi Allah menciptakan. Dan kita tidak menginginkan punya mata, telinga, kaki, tangan, semuanya. Tapi Allah berikan. Allah ciptakan dengan sempurna, sehingga kita terima jadi, terima makai saja. Itulah wujud kasih sayang Allah. Dan Allah menciptakan juga menyiapkan semuanya. Istilahnya kalau kita butuh napas, Allah sudah menyiapkan udara, butuh makan juga sudah menyiapkan apa-apa yang ada di bumi ini yang harus dimakan. Dan semuanya lah wujud kasih sayang Allah, termasuk kembali ke napas tadi. Kita tidur umpamanya, tapi ya paru-paru ini ataupun jantung ini tetap berjalan seperti biasanya, bertugas seperti biasanya tanpa kita suruh,
tanpa kita ikut campur mengurusinya, tapi atas izin Allah semuanya bekerja 24 jam istilahnya, on time, terus bekerja. Itu juga wujud kasih sayang Allah kepada kita. Dan bukan hanya itu, Allah juga menulis surat cinta kepada kita. Surat cintanya ya Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu isinya kan surat. Dan banyak suratnya dan banyak lembarannya, banyak ayatnya. Dan itu kan petunjuk bagi kita agar kita itu hidupnya selamat, baik di dunia ataupun di akhirat, atau bahagia di dunia ataupun di akhirat nantinya. Sehingga Allah memberikan surat itu surat kasih sayang Allah kepada kita, agar kita itu membacanya kemudian melakukan apa-apa yang Allah perintahkan, ataupun juga apa yang Allah larang. Dan semuanya itu demi manusia itu sendiri. Karena wujud kasih sayang Allah seperti itu salah satunya. Jadi kalau kita itu dengan senangnya mendapat surat dari Allah yang Maha Pengasih, Penyayang kepada kita, dengan diciumnya Al-Quran itu, dipeluknya, ditaruhnya di lemari yang tinggi, membawanya saja harus dengan baik, tidak seperti membawa buku biasa. Kemudian juga membacanya harus wudhu umpamanya, harus suci, ya kan? Sungguh luar biasa kita memperlakukan Al-Quran yang isinya surat cinta dari Allah untuk kita. Tapi ada satu hal yang ini sengaja atau tidak, saya tidak tahu. Banyak di antara kita sebagai umat Islam khususnya, Al-Quran itu dibaca mungkin setiap hari, tapi tidak dipahami isi surat itu. Apa artinya, apa maksudnya Allah itu menulis surat cinta kepada kita itu. Kita disuruh apa, disuruh bagaimana. Itulah yang banyak di antara kita yang mungkin tidak memperlakukan Al-Quran itu tadi sebagaimana mestinya, sebagai surat cinta dari Allah untuk kita. Sehingga banyak di antara kita tidak tahu. Dan bukti wujud nyata ketidaktahuan itu kalau kita melihat, memperhatikan saudara kita atau mungkin kita sendiri di dalam menjalani hidup ini, baik dalam berkeluarga ataupun bermasyarakat. Dan itu kalau dicontohkan mungkin banyak sekali.
Di antaranya apa? Salah satunya Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang tadi menyuruh kita kalau ada masalah itu disuruh diselesaikan dengan baik, yaitu salah satunya wasawwirhum bil amr. Kita disuruh bermusyawarahlah kalau kita itu ada masalah, ada urusan kepada orang lain. Kita disuruh musyawarah. Masalah itu baik kecil ataupun besar. Kalau kita membaca pesan surat cinta dari Allah tadi dengan baik, kalau kita memang benar-benar cinta juga kepada Allah, ya tentunya kita menjalankan perintah Allah itu. Jadi kalau ada masalah, ya dirembuk, dimusyawarahkan. Jangan kita itu main memponis menurut nafsunya sendiri, sehingga ada yang terzalimi, ada yang dirugikan. Kan seperti itu. Atau dengan cara-cara yang agak nakal istilahnya. Yaitu yang terjadi umpamanya di masyarakat. Ada satu masalah pada seseorang, anggaplah si A. Kemudian masyarakat itu atau tokoh-tokohnya yang seharusnya itu menjadi contoh suri tauladan yang bisa mendamaikan, mendudukkan masalah, menyelesaikan dengan baik. Karena mungkin salah menyikapi surat cinta dari Allah tadi, mungkin, sehingga apa? Yaitu tadi, menyelesaikannya tidak ada musyawarah dengan baik. Maksudnya apa? Kadang ada musyawarahnya, tapi tidak melibatkan si A tadi umpamanya. Hanya melibatkan orang-orang yang sekelompoknya, segolongannya, atau orang-orang yang kira-kira mendukung kepentingannya. Nah itu, sehingga masalah itu bukannya selesai dengan baik, tapi selesainya yaitu ada yang pihak dirugikan atau dipersalahkan, padahal boleh jadi dia itu sebenarnya ya tidak salah seperti yang disangkakan, hanya karena beda kepentingan tadi yang terkait ya hawa nafsu dan tidak membaca surat dari Allah tadi yang namanya musyawarah tadi kan suatu kebutuhan yang harus dilakukan, dan musyawarahnya ya harus dengan cara yang bijaksana, karena itu sangat penting. Itu baru satu hal. Kemudian di Al-Quran juga kita disuruh ya kalau berkata ya berkatalah yang baik kepada manusia. Itu juga dari Allah. Allah yang Maha Pengasih dan penyayang, yang menyayangi kita, memberi surat tadi. Tapi karena itu tadi, selama ini kita itu sebagai hamba Allah yang disayangi, ternyata keliru menyikapi, memperlakukan surat-surat cinta dari Allah. Hanya dibaca, bahkan
dilakukan dengan lagu yang indah, panjang pendeknya, makhrajnya luar biasa, bahkan dilombakan dan lain-lain sebagainya. Tapi lupa dengan tujuan isi surat itu. Padahal yang diinginkan oleh Allah itu ya tujuan itu yang harus dilakukan. Itu yang seharusnya. Artinya kalau di masyarakat kita itu sering ada mungkin perselisihan tadi, ada pertengkaran, di keluarga juga demikian, ada masalah tambah rumit, saling menyalahkan juga umpamanya. Pasti ada sesuatu yang keliru dalam memahami surat cinta dari Allah. Harusnya berpikir seperti itu. Kalau kita sudah tahu, pasti ini ada yang salah, ada yang keliru. Dan kalau sudah ketemu, ternyata kekeliruannya adalah Al-Quran itu yang isinya surat cinta dari Allah tidak dipahami isinya. Itu kesalahannya. Padahal kalau kita sendiri, kalau menulis surat, itu zaman dulu ya, memang dulu itu belum ada HP, jadi belum ada WA atau SMS, maka masih modelnya pakai surat kertas. Jadi kalau dianggap sekarang itu ya sekarang sudah main HP dari WA, ngirim SMS atau tulisan ke orang yang kita kasihi umpamanya, berpesan ini itu. Ketika pesan itu hanya dibaca berulang-ulang, tapi tidak dipahami dan tidak diamalkan, ya mungkin kita kecewa, mungkin kita bisa marah, kesal. Padahal tujuannya, isinya umpamanya ngajak ketemuan di suatu tempat umpamanya. Dan setelah ditunggu, tidak datang-datang. Bukan karena tidak mau, karena ya itu tadi, pesan tadi mungkin hanya dibaca, tapi tidak ngerti maksudnya dan tidak dikerjakan, sehingga bisa mengecewakan yang ngirim surat. Nah, apa yang kita lakukan terhadap Allah bisa seperti itu. Allah itu sayang kepada kita, memberi segalanya, juga termasuk agar kita itu hidupnya bahagia dunia akhirat. Allah memberi surat kepada kita dan kita disuruh A, B, C sampai Z istilahnya. Tapi kalau kita tidak mengerjakan apa-apa yang disampaikan oleh Allah tadi, padahal Allah itu sayang, tapi kan bisa menjadi murka Allah kalau kita tidak mengerjakannya. Nah, itu yang harus kita pahami, harus kita pikirkan. Dan disinilah boleh jadi kenapa Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Benar, sehingga isi Al-Quran itu pasti benarnya. Tapi kenapa umatnya kok seperti itu? Umatnya ya mungkin saling tidak akur, saling merendahkan, mencela, saling emosi, tidak musyawarah kalau ada masalah, tidak rendah hati. Umpama seperti itu.
Di situ titik kesalahannya boleh jadi itu. Bukan dia itu tidak mau menjalankan perintah Allah, tapi karena tidak tahu atau tidak mau tahu isi Al-Quran. Bahkan yang dilakukan sebaliknya. Sebaliknya itu ya Al-Quran itu hanya yang dipikirkan fadilah umpamanya. Kalau membaca ini fadilahnya begini, baca yang ayat ini fadilahnya begitu, umpama seperti itu. Atau satu contoh yang agak geli bagi saya, menggelitik maksudnya. Ada seseorang yang tanya kepada saya, "Mas, tolong carikan ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan ikan." Karena kebetulan beliau itu hobi mancing. Maksudnya biar dapat banyak, mancingnya itu harus membaca surat atau ayat yang mana, itu dibaca berapa kali. Mungkin seperti itu. Karena banyak masyarakat kita itu memahami Al-Quran seperti itu. Kalau hobi mancing tadi, cari ayat atau surat yang berkenaan dengan ikan, terus bagaimana bacanya, apakah dibaca sekian kali, terus di setiap habis sholat atau apa, mungkin. Dan masih banyak yang lain. Saudara kita itu memahaminya seperti itu. Termasuk masalah umpamanya yang pernah saya dengar dari teman-teman dulu, kalau ingin kebal bacalah surat ini, ayat ini. Kalau ingin biar disenangi seorang perempuan atau seorang laki-laki, bacalah ayat ini sekian kali tanpa napas atau satu napas. Itu yang saya dulu masih muda itu dengar seperti itu. Nah itulah banyak di antara kita, saudara kita, memahami Al-Quran itu seperti itu. Bukan memahaminya paham isinya, terus Allah itu pesan apa, kita disuruh bagaimana. Padahal di dalam Al-Quran itu, kalau kita baca benar-benar, di antara isinya ya kita itu seperti yang saya sampaikan tadi. Ya kalau ada masalah kita suruh musyawarah, terus kemudian kita disuruh kalau bicara ya berkata yang baik. Kemudian juga kita disuruh ya rendah hati, jangan sombong, jangan marah, dan jadi orang pemaaf. Itu yang saya tahu diantaranya itu. Makanya kalau melihat diantara kita atau saudara kita menghadapi masalah, entah itu dengan teman, dengan tetangga, ataupun keluarga, kalau di situ disikapinya dengan marah, jengkel, ya saling mencela, ya saya mungkin senyum-senyum saja, karena itu ingat dengan ayat-ayat Allah tadi. Berarti saudara kita tadi entah khilaf, entah tidak tahu, dia tidak menjalankan surat cinta dari Allah tadi. Kira-kira seperti itu.
Jadi itu sebagian yang harus kita ketahui di dalam kehidupan ini. Jadi kalau ada di antara kita, di masyarakat kita itu kok seperti itu tadi, kok aneh dalam menyikapi surat cinta dari Allah tadi, ya mungkin ya agak keliru lah, mungkin belum mengerti bahwa Al-Quran itu sebenarnya petunjuk, rasa kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kita dikasih petunjuk itu biar kita selamat hidupnya, dunia dan akhirat. Sebenarnya seperti itu. Dan kalau boleh dicontohkan satu lagi, kalau kita sebagai orang tua sayang kepada anak umpamanya, sayang, cinta kepada anak tadi, biasanya kan kita ngasih pesan-pesan, umpamanya nak, sekolahlah yang benar, jangan main-main sekolahnya, kalau waktunya pulang ya pulang, kalau nanti pulang ya apa istilahnya, jangan keluyuran, belajar dan lain-lain. Itu kan wujud kasih sayang orang tua kepada anak, memberi pesan-pesan. Cobalah kalau nggak sayang, boleh jadi ya terserah, mau sekolah situ, mau ndak situ, terserah. Kan begitu kalau orang tua itu kesal umpamanya karena nakal tadi mungkin, sehingga orang tua ndak mau peduli. Dan itu dicontohkan kalau dari Allah itu apa? Allah dengan iblis. Ketika iblis itu menentang, disuruh sujud kepada Adam tidak mau, akhirnya apa? Ya terserah. Sehingga iblis minta, aku akan menggoda anak turun Adam, semuanya dari depan, belakang, kanan, kiri. Allah tidak melarang, ya terserah. Mau goda silahkan. Kira-kira seperti itu. Tapi intinya tahu sendiri nanti akibatnya di akhirnya. Nah itu yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita itu jangan seperti kisah iblis tadi. Kalau kita itu tidak mentaati perintah Allah yang ada di dalam Al-Quran, kalau Allah murka sehingga kita itu dibiarkan oleh Allah, terserah kita itu mau taat atau mau tidak, dibiarkan saja, tidak ditegurnya. Kan bahaya kalau seperti itu. Nah itu yang harus selalu kita coba pahami, dan kemudian kita rubah cara kita menyikapi surat-surat dari Allah, surat cinta, tanda sayang Allah kepada kita. Itu yang harus selalu kita coba pahami tadi ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.